Selamat malam. Ini udah entry yang kedua ya. Entry yang kedua, yang pertama tadi sudah kena take profit, Ini saya entry yang kedua. Tadi itu udah pada kena take profit ya. Nah, di sini ini entry-nya banyak banget ya. Ini kena take profit, sebagian di close manual. Untuk entry-entrynya goal. Nah, selanjutnya tinggal menunggu yang ini ya. Nah, menunggu yang entry kedua ini, akankah terjadi penurunan atau akan kembali ke atas lebih dulu untuk membuat MHV. Ini nih entry-entry santai, nggak perlu panik, nggak perlu pindah-pindah time frame mana yang diikuti. Contoh ini H4, hanya saja dipindah ke M30 videonya gitu. Kalau entry-nya tetap H4. Ini untuk melihat pendek aja. Apabila bisa diambil manual profitnya, maka kita kan bisa kurangi secara manual, itu nggak harus take profit gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kan kalau di time frame kecil gini lebih nampak ya, lebih kelihatan geraknya ini di mana, terus di mana kita bisa mengambil manual take profit. Contoh di M15. Nah, seperti ini kan kelihatan ya, perjalanan candlenya ini kelihatan. Nah, jadi bisa mengurangi layernya. Jadi nggak harus TP take profit dengan auto, itu enggak ya. Nah, kita bisa take profit secukupnya saja. Kiranya cukup, kita bisa close manual. Ini enggak harus. Nah, intinya tetap pada prinsip yang pertama, yaitu profit lebih dulu, baru take profit. Nah, selanjutnya pasang SL ya, break even. Nah, ini contoh-contoh yang mudah saja yang bisa saya berikan contoh. Itu nggak perlu nyari yang susah-susah, nggak perlu mengikuti yang aneh-aneh, fokus apa yang berlaku pada market. Nah, gitu saja. Ini akan mempermudah kita mempelajari di mana titik-titik entry. Jadi entry terbaiknya itu di mana, kita tinggal mengikutinya saja. Apabila sudah cukup, kita bisa kurangi layernya dari bawah. Kalau ada rilis USG, pasti akan terjadi gejolak, tapi tidak bisa merubah setupnya naik atau posisinya di bawah MHV, pastinya akan naik gitu ya. Nah, dia nggak bisa turun, nggak bisa ngerubah, kecuali posisinya di atas, dia akan dibanting ke bawah terlebih dulu. Jadi kalau nanti ke bawah lagi, siap untuk di entry. Nah, ini nanti news itu tidak perlu untuk ditakuti, akan tetapi untuk di entry. Nah, ini lebih mudahnya seperti itu. Jadi nggak perlu takut, mau entry saja. Mau news jam berapa, contohnya ya jam 20.30, nanti pindah di jam 2.30 itu. Nah, 20.30 boleh cek di time-nya M30 apa yang berlaku di sini ya. Jadi jika sudah profit itu boleh saja dikurangin profitnya. Jadi biar nggak hilang, biar nggak kecewa. Jadi kita sambil nonton seperti ini, kita bisa menguranginya ya. Jadi nggak perlu panik, yang aneh-aneh itu nggak perlu. Nah, mending kita entry di mana profitnya kita ambil sebagian, biarkan waktu yang berjalan yang menggerakkan candlenya. Nah, kita tinggal tutup sebagian saja yang sudah profit, maka profitnya tidak akan hilang. Nah, inilah news tidak mampu mengalahkan teknikal ya. Teknikal nggak bisa dikalahkan oleh news ini ya. Nah, saya entry sebanyak-banyaknya, biarkan newsnya berjalan begitu saja. Ini cara entry mudah ya. Tidak mudah terpengaruh dengan entrynya siapapun,
ataupun isu-isu di luar sana. Di luar sana mau apa-apa itu nggak perlu terlalu dirisaukan. Intinya market, tetap market, kita ambil profitnya. Yang belum profit nanti nunggu diberi profit. Santai saja. Jika candle turun ya jangan di close semua, nanti sayang ya, udah entry profitnya berkurang. Ini dari 62 ke 63 ini kan lumayan ya, $1 gitu tuh. Kita manfaatkan uang-uang kecil ini. Uang-uang kecil ini kita manfaatkan. Jadi kedepannya itu tidak sembrono ya. Margin kita tambah kuat. Kalau turun nanti di entry lagi, nggak ada perlu penyesalan. Kenapa nggak di close di atas gitu, nggak perlu. Santai menikmati hasil apa yang kita pelajari gitu. Nggak perlu menyesali. Waduh, kalau tahu gitu nggak di close ya. Kalau naik ya itu nggak boleh ya. Slow, santai. Jika sudah di bawah pasti naik, itu saja ya. Prinsipnya jika menghadapi news itu seperti itu. Jika di bawah naik, jika di atas pasti akan turun terlebih dahulu. Ini cara-cara entry saya ini mudah, setupnya juga sangat mudah, sederhana, nggak perlu nyari yang aneh-aneh. Kalau turun kita siapkan entry-nya dengan 0.01 ini sudah cukup ya menurut saya ya. Nggak perlu takut. Kita lihat jam 20.30 apa yang terjadi. Itu saja. Ini cara mengikuti kalau ada news mau jam berapa aja, kita hanya menyesuaikan dengan jadwal open market ya, jam 20, jam 21. Jadi jika di jam 20 nya nggak dapat entry, nanti kita akan entry di jam 21. Nah di sini nampak terjadinya ekstrim, kan, terjadinya ekstrim TP wajib, maka dia akan kembali ke atas, mengarah pada candlestick arah kukuh buy. Ini entry santai ini ya. Ketika profit kita kurangi, nanti kalau turun di entry lagi ya, turun di entry lagi. Nah, jadi margin kita mau dipontang-panting itu aman-amin ya, aman-amin. Entry tidak perlu takut-takut ya. Di bawah ya di entry buy ya. Kalau di atas pengen sell ya di sell. Hanya saja saya mencari entry-nya B, jadi ketika di bawah saya entry buy. Jadi fokus ke satu arah saja, nggak perlu dua arah, satu arah. Ini akan lebih enjoy ya. Yang ketika turun kita tinggal nunggu saja apa yang akan berlaku untuk jam 20.30. Kalau ke bawah nanti di entry lagi gitu. Enggak ada yang perlu ditakutkan. Ini hanya mengurangi profitnya saja biar margin kita tambah kuat. Ini mau entry berapa layar itu santai. Ini trading paling mudah sedunia. Sambil nyanyi-nyanyi enggak apa-apa nih ya. News nggak perlu ditakutin. News nggak bisa di setup. News sama dengan berita, fundamental sama dengan koran. Jadi nggak perlu baca berita, nggak perlu baca koran, itu kan nggak apa-apa. Dia naik lagi kan ya, di pas di jam 20.30 ya, karena emang setupnya itu naik ya. Jadi kita boleh entry ini ya, kita entry saja secukupnya. Nanti di take profit lagi. Ini kan marginnya jadi kuat. Ini entry santai ya, entry santai. Kalau sampai di mai kita tutup nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi metode apa aja itu bisa digunakan selama menghasilkan profit. Apa saja yang bisa menghasilkan profit gunakan.
jika tidak menghasilkan profit buang gitu. Ini nggak perlu memperdebatkan indikator satu dengan yang lain, itu nggak perlu, tetap entry santai. Intinya trading wajib profit. Ini kan ekstrim akan diretes untuk kedua kali. Ini lebih santai ya, kita tunggu dia turun lagi, kita entry lagi gitu. Ini nggak ada yang perlu ditakutkan. Market ini bergerak sesuai sistem yang sudah diprogram. Kita tinggal mengikuti sesuai jamnya saja ya. Entry jam 20, candlenya di sebelah mana boleh diberikan garis. Selanjutnya mau jam 21 entry boleh gitu ya. Jam 21 pergantian candlenya H1 boleh mengikut di situ. Ini yang takut ya, takut ya melihat ada news gini-gini hasilnya gimana, takut. Kalau saya enggak mengikuti, jadi tetap ya, kalau turun berarti membuat lower high. Kita entry terus saja, kita entry terus. Kalau naik kita tutup itu, kita ambil profitnya secukupnya, namanya itu kita ambil take profit secukupnya. Kita nggak apa-apa ya, margin kita kuat ya, margin kita ada 1000 running, untuk BTC nya lumayan gede. Di sini hasilnya untuk hari ini kita santai ya, dapat hampir 500. Ini ya, trading santai ya, sambil ngobrol, sharing-sharing, bikin video. Ini kan entry santai, nggak ada yang perlu ditakuti. Turun sampai harga open layer. Cara saya entry itu seperti itu. Selama margin di sini masih cukup ya, ini dari 1000 jadi 1800 masih running. Ini kan hasil dari perputaran saja, perputaran yang uangnya nggak pernah di withdraw. Maka jika ingin trading happy ya seperti apa yang saya buat video ya, mencoba untuk tidak melakukan withdraw seperti itu. Berapa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh ya, nggak melakukan withdraw, nanti perbanyak akunnya. Jadi ini target B saya ini sampai di harga open, ini masih untuk entry-nya B. Ini nggak perlu panik, target B nya sampai di sini, sampai di harga open. Kurang lebihnya seperti itu cara entry-nya. Buat teman-teman yang marginnya kecil, jangan entry berlayar seperti ini ya. Ini entry yang nggak ada jarak ini ya, nggak ada jarak sama sekali, yang hanya entry terus. Nah ini wajib hati-hati buat teman-teman dan rekan-rekan, harus menjaga money manajemennya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.